Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur bangsa dan semuanya, jumpa lagi di channel Jagat Noob itu. Semoga dalam keadaan kesehatan kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Mukhlas Sarkun mengomentari terkait bagaimana debat Rumel Abbas dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa selama polemik nasab ini bergulir, belum adanya bantahan langsung dari Robitoh Alawiyah, juga semakin mengerucutnya kesimpulan referensi kitab nasab Kiai Imaduddin semakin kuat. Disampaikan oleh Kiai Mukhlas bahwa gambaran-gambaran pokok terkait dengan bagaimana nasab seseorang menjadi kuat karena ada sebuah pendamping kitab silsilah terkait dengan bagaimana Bani Ba'alawi yang mengaku sebagai Nuriyah Rasulullah SAW tentunya harus dibuktikan dengan kitab-kitab, manuskrip maupun tes DNA yang ada. Jadi kesimpulan dari Kiai Mukhlas ini bisa menjadi sebuah pedoman buat kita semua, bagaimana kita bisa menelaah, memberikan sebuah penilaian pokok terkait dengan polemik nasab saat ini. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan Kiai Mukhlas lewat video. Sekali lagi mohon maaf kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba flashback yaitu ke sekitar 1822 sampai 1914. Di situ ada sosok Habib Usman bin Yahya diangkat menjadi mufti Batavia yaitu tahun 1899 sampai 1914. Itu berkelindan dengan Senokor Gronje. Kemudian beliau juga diangkat sebagai advisor honorer untuk urusan Arab di kantor For Irlandes Jaken. Ada sekitar 116 karyanya, diantaranya Adab al-Ihsan, Al-Quwaim Asy-Syar'iyyah, dan lain sebagainya. Maka dampaknya adalah masyarakat Betawi atau Jakarta itu lebih familiar dengan sosok Habaib. Kemudian kesininya ada Habib Ali Kuitang dan lain sebagainya. Kemudian kita berbicara terhadap sosok kekinian, Habib kekinian, yaitu Habib Rizik, yaitu muncul ketika itu menjadi ikon 212 dan menggebrak pentas politik nasional. Kemudian di 2017 beliau mendukung Pilgub Anies Baswedan dan menang pada waktu itu, sehingga terjadi di sini polemik atau silang sengkarut tentang politik identitas dan lain sebagainya, karena memang kental gitu ya aromanya di situ. Habib Rizik di 2019 mendukung Prabowo Subianto. Kemudian di Pilpres 2004 suaranya seperti sunyi, tidak tampak begitu mencorong dalam hiruk-pikuk politik 2024. Nah, di 2024 justru yang kelihatan adalah Habib Lutfi bin Yahya, Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pemilu 2024 ikut deklarasi dan mendukung pasangan Prabowo Gibran, Raka Buming Raka. Artinya, kalau melihat dari sisi perjalanannya, sosok Habaib di Indonesia itu memiliki peran-peran sosial dan politik, tidak hanya peran agama seperti Mufti Batavia, tetapi peran-peran sebagai tokoh agama sekaligus tokoh politik itu mewarnai. Kemudian ini ada gonjang-ganjing belakangan, ada gonjang-ganjing tentang polemik nasab. Nah, kita akan mencoba bagaimana pasca polemik nasab Habaib ini. Sebelumnya saya bacakan dulu, saya mencoba untuk membuat sebuah polling di Pada Suka TV. Yang pertanyaannya adalah, percayakah Anda dengan tesis atau kajian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab Habaib atau klan Ba'alawi adalah terputus atau tidak tersambung kepada Rasulullah? Ini ada 5.200 suara, percaya itu 62%, tidak percaya ada 25%, ragu 4%, tidak tahu 9%, komentarnya ada 427, like-nya 346. Artinya
ini ada tesis Kiai Imad itu, kalau Pilpres sekarang itu Prabowo mendapatkan 58, ini Kiai Imad 62. Berarti kalau di ajang Pilpres ini gitu kan ya, menang ini Kiai Imad ini. Coba aja. Baik, saya mencoba apa namanya? Langsung ke Kamula Sarkun. Kamula Sarkun, kalau kita melihat background peran sosial politik dan keagamaan para habaib di Indonesia, khususnya Jakarta dan sebagainya, kemudian pasca apa namanya polemik nasab dan juga tadi saya tampilkan pollingnya, ternyata 62% itu percaya terhadap kajian Kiai Imad. Nah, kira-kira atau tesis Anda itu bagaimana dampak sosial politiknya terhadap apa namanya sosok habaib di Indonesia ini? Silakan Kang Mulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Profesor Hikam, yang saya hormati Mas Yusuf. Ya Mas, kita bicara lagi soal tentang nasab Baklawi yang sekarang terus hangat ya, hampir sudah setengah tahun lebih ya, 6 bulanan lah. Dan sesungguhnya ini pertengkaran adalah di internal NU sendiri. Yang menarik lagi, amaliyahnya itu sama, ideologinya sama, konsep teologinya sama, tradisi keagamaannya juga sama. Nah, kemudian ini mengeras, dan apalagi jika merujuk kepada beberapa dokumen ya, bahwa guru-guru Mbah Hasyim juga ada yang dari Baklawi, yang kemudian oleh Roe Surya Kendal itu kemudian dinyatakan bahwa sanad keilmuan Nahdlatul Ulama juga melalui transmisi dari Baklawi. Artinya benar-benar punya legitimasi yang baik legitimasi keilmuan maupun legitimasi sosial dan politik. Itu yang terjadi. Nah, belakangan ini kemudian terbelah disebabkan karena ya juga politik. Ya, hampir semua faktor yang mendominasi adalah soal-soal politik. Ada 3 kelompok ya yang boleh saya kelompokkan, ini sementara aja, kesimpulan sementara. Kelompok pertama ini memang sebelum ada penemuan Kiai Imad sudah muncul gejala anti habaib ya, terutama ketika persoalan Ahok di Jakarta. Ahok banyak pendukungnya, sementara yang merongrong Ahok itu dipimpin oleh Habib Rizik, meskipun dapat legitimasi dari Kiai Ma'ruf Amin ketika itu ya, menjadi ketua MUI, tetapi pertengkarannya tetap kepada habaib dan warga NU yang kebetulan pendukung Ahok. Itu kemudian menjadi lebih mengeras ketika PBNU menentang soal politik identitas. Dan politik identitas itu alamatnya ditujukan kepada Habib Rizik CS. Semua menuduh, semua mengarah ke situ, maka semakin keras. Kemudian ada faktor lain, yaitu faktor faktor medan-medan sosial seperti pengajian, ceramah dan sebagainya. Artinya di medan dakwah, meskipun membawa misi yang sama, meskipun membawa ajaran yang sama soal tentang keaswajahan, tentang maulid, tentang sholawatan sama, tetapi ada keperbedaan cara habaib ini yang kemudian sebagian habaib ya dianggap kurang adab lah bahasa anunya ya. Jadi kalau datang ke
ke acara-acara maulid itu, hanya sebentar, nunggu ceramah, setelah itu pergi. Jadi juga banyak sebagian merasa terganggu dengan narasi-narasinya, isi pengajiannya yang kemudian didukung oleh perkembangan IT yang semakin masif. Sesuatu yang pengajian yang sebelumnya ini didengarkan oleh komunitas dia saja, sekarang bisa didengar oleh hampir seentro dunia. Semua bisa mengakses. Padahal kadang-kadang dia pidato, ceramah, mensikapi khusus Jakarta atau lebih khusus kepada konteks sekitarnya, tetapi karena IT ini menyebar luas sehingga keluar dari konteks dan seolah-olah ini menjadi narasi-narasi yang bersifat umum yang kemudian membuat telinga semakin merah bagi orang-orang yang sudah punya perseteruan politik. Nah, ini menemukan momentum ketika Kiai Imad kemudian meyakinkan dan keliling kemana-mana dengan agak provokatif ketika itu, meskipun sekarang alhamdulillah sudah agak reda sedikit. Itu kemudian membangkitkan semangat anti Habaib itu terus mengeras ya, terus tersebar kemana-mana, dan ada tandingan namanya Zuria Wali Songo yang juga mengaku Habaib, yang juga mengaku Zuria Nabi sampai ke Zuria Nabi. Nah, head to head ini terus terjadi, apalagi kemudian narasi-narasi yang dibangun kalangan sebagian habaib ini begitu menggunakan diksi-diksi yang memang tidak sesuai ya, terutama ya dalam pengamatan saya, ketua Robito sekarang ini berbeda dengan ketua Robito sebelumnya. Kalau ketua Robito sebelumnya itu adalah sosok yang tawadhu, yang punya narasi, pilihan narasinya itu baik, sopan, dan menghormati kepada kiai-kiai NU lah terutamanya. Sementara ketua Robito sekarang ini terus mengambil jarak kepada pemerintah dan kadang-kadang menggunakan diksi-diksi yang kurang patut untuk didengar, padahal soal-soal politik kan soal-soal ikhtilafiyah, soal-soal suka dan tidak suka, soal-soal entah kecenderungan, bukan soal salah dan benar, hitam dan putih, tapi soal pilihan. Tetapi ketua Robito sekarang ini sering memilih diksi, kata-kata, narasi yang tidak lazim ya di panggung dakwah dengan pilihan kata yang seperti itu. Nah, semua ini menjadi persoalan akumulatif yang kemudian tensi pertentangan ini terus mengalami intensitas yang terus semakin meningkat. Apalagi pada suka sering mengambil tema inti untuk jadi pembahasan. Jadi ini ada anu juga pada Suka TV ini. Nah, begitulah Mas. Nah, kelompok kedua ini kelompok yang netral, melihat melihat habaib ini biasa saja, tidak terlalu membangun narasi kebencian karena hubungan rasional, tidak terpengaruh dengan soal-soal politik, sehingga ada penemuan begini ya bisa diterima, bisa tidak, dan bisa membedakan ketika habaib proporsional sikapnya, rasional. Yang ketiga, kelompok muhibbin. Nah, kelompok muhibbin ini memang mereka menjadi pecinta habaib. Karena itu ini pendukungnya juga banyak juga. Kelompok-kelompok muhibbin ini apalagi ketika mendapat serangan dari Kiai Imad ini bukan kok semakin tapi tingkat kecintaannya itu tidak bisa dipatahkan begitu saja, apalagi kemudian mendapat legitimasi dari beberapa tokoh yang dianggap punya otoritas ya,
Seperti Pak Quraisy umpamanya meyakini bahwa zuriya Nabi itu ada. Seperti tulisan dan Profesor Hamka juga mengakui ada zuriya. Juga beberapa kisah-kisah tertentu, karomah-karomah yang diceritakan oleh Gus Dur, dan Gus Dur mendeklar itu sebagai zuriya Nabi. Itu menjadi dasar legitimasi bagi muhibbin untuk tidak berganjak sedikit pun terhadap upaya-upaya delegitimasi nasab Baklawi ini. Itu saja Mas, sementara ini. Oke, baik.